Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala madrasah kita mau sebut tadi. Madrasah filsafat, pesantren filsafat, mudir kita sebutnya di sini. Dhani Ramdhani yang tadi sudah mengantarkan pertemuan perdana untuk ngabuburit selama bulan puasa ini dengan kelas filsafat, gitu ya. Nah, awalnya desainnya adalah ini filsafat secara umum, terutama filsafat Islam. Jadi bukan filsafat hukum Islam. Jadi tokoh Ibn Rus saya kira muncul di kepala Dhani awalnya adalah bukan membicarakan kitab Bidayatul Mujtahid, tapi membicarakan kitab Fathul Maqol. Kira-kira begitu awalnya gitu. Tapi karena datang ke saya dan menawarkan ke saya apakah saya bersedia atau tidak untuk ikut gabung, saya bilang oke aja gitu. Saya bilang kenapa tidak? Udah lama juga saya nggak ikut kajian-kajian yang agak lebih lebih tekstual gitu kira-kira. Nah, hanya karena saya bidangnya adalah hukum Islam gitu, akhirnya di switch lah tokoh Ibn Rus ini dari tokoh yang awalnya mau dikaji dari sisi filosofis, pemikirannya dalam aspek filsafat yang udah lebih terkenal gitu ya, bahkan lebih dikenal pada posisi ini ketimbang dia dikenal sebagai seorang qadhi atau seorang ahli hukum Islam, sebagai juris gitu. Nah, karena tadi saya bilang saya ini hanya bisa bicara pada aspek hukum, akhirnya untung sosok yang diambil ini adalah sosok yang kita sebut sebagai orang yang pintar dalam banyak hal gitu ya. Polimat istilahnya. Karena ulama-ulama masa dulu itu skup bidangnya sangat luas. Kalau kita misalnya kaji tokoh-tokoh klasik gitu ya, hampir bisa dikatakan tokoh-tokoh intelektualnya itu pasti menguasai bidang-bidang yang beragam. Mulai dari yang kita sebut sekarang ilmu eksak gitu sampai ilmu sosial. Kenapa? Simpel saja, karena zaman dulu belum ada spesifikasi ilmu, gitu ya. Nah, yang kedua, sepertinya metode belajar zaman dulu itu adalah metode satu persatu. Jadi kalau Anda mau belajar, pilih ilmunya, pilih gurunya, dalami sampai tuntas sama satu orang itu, baru pindah. Gitu. Jadi tidak seperti sekarang ada istilahnya sekolah, madrasah. Konsep madrasah itu kan konsep modern, di mana menyediakan sejumlah guru dan menghimpun sejumlah ilmu. Itu kan konsep madrasah untuk bisa diambil di satu tempat. Itu konsepnya. Nah, zaman dulu nggak begitu. Anda mau belajar fikih, Anda cari ahli fikih yang ternama, datangin dia. Dan dia mungkin hanya akan ngajarin fikih saja sebagai bidang keahliannya. Meskipun dia juga bisa ahli tadi bidang yang lain, tapi karena misalnya dia diklaim atau diakui sebagai ahli fikih, ya dia akan mengajar fikih saja. Selesai dari dia ada khatam misalnya 2 tahun 3 tahun, pindah ke ulama yang lain yang mengajarkan misalnya ilmu alat, nahwu, belajar nahwu aja sama dia. Selesai pindah lagi, terus begitu. Nah, jadi madrasahnya dulu madrasah keliling. Ya, kayak kita sekarang satu titik semuanya bisa kita dapatkan. Kalau dulu madrasah keliling mendatangi gurunya. Jadi konsepnya dulu adalah ilmu dan guru itu dicari dan didatangi. Itu konsepnya dulu gitu ya, kayak sekarang. Sekarang malah gurunya yang datangin murid. Anda bisa bayangkan gitu, gimana ceritanya ya kan? Yang butuh siapa, kemudian yang ngasih siapa. Nah, di sini konsep belajar menjadi sesuatu yang memang sangat berbeda gitu. Oke, ini sebagai pengantar tadi bahwa
kajian terhadap tokoh Ibnu Rushd ini, pada hari ini kita fokuskan di aspek pemikiran hukumnya. Jadi kita tidak bicara tentang aspek pemikiran filsafatnya yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau Anda bisa lihat tadi di sini ini kan, ini nyempil. Pembicaraan soal bidayatul mujtahid ini nyempil, karena yang lain ini bicaranya adalah konsep-konsep besar filsafat Islam dari tokoh-tokoh yang saling berkelindan. Mereka ini membahas tentang tema-tema teologis atau ilmu kalam misalnya, dan beberapa tema-tema mendalam tentang ciptaan Tuhan serta logika gitu ya. Nah, Ibnu Rushd salah satu tokoh yang cukup punya jejak di dalam perdebatan atau diskursus mengenai ilmu kalam atau ilmu logika di dalam filsafat Islam gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Ibnu Rushd lebih dikenal sebagai ahli filsafat ketimbang ahli hukum? Padahal kalau kita baca tadi riwayat hidupnya, dia ini pejabat hakim. Kodi. Orang yang sudah dapat posisi atau menyandang lakop kodi itu nggak main-main. Kalau Anda baca kitab-kitab gitu ya, hanya beberapa ulama yang dikasih level kodi. Kodiyat misalnya. Kalau Anda familiar dengan kitab-kitab fikih ya kan, itu nggak banyak. Nah, Ibnu Rushd ini kodi. Artinya secara jabatan terkenal dong harusnya. Punya posisi yang cukup tinggi dan kesempatan beliau mendalami ilmu filsafat karena beliau diterima di lingkungan istana. Karena zaman dulu fasilitas ya sama lah kayak sekarang ya kan. Fasilitas itu ada di kekuasaan. Kira-kira kan begitu. Nah, Anda dekat dengan kekuasaan, maka Anda akan cukup punya akses lah untuk bisa mendapatkan aspek tertentu yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Kan gitu prinsipnya. Zaman dulu begitu, dari dulu. Para ulama-ulama yang cukup punya kedekatan itu punya akses akhirnya, kesempatan belajar lebih banyak gitu ya. Tapi dalam sejarah Islam, tokoh-tokoh intelektual tidak selalu begitu uniknya. Justru banyak tokoh-tokoh yang menghindar dari kekuasaan dan namanya tetap harum sebagai tokoh intelektual. Katakanlah Imam Malik misalnya. Hanya ada di Madinah, beliau dipanggil di kerajaan, zaman itu nggak mau. Justru rajanya yang datang ke Madinah untuk belajar. Karena beliau tadi punya prinsip, kalau kau yang butuh ya datang ke sini. Meskipun kau seorang raja. Gitu ya. Efeknya ya beberapa ulama-ulama kita kenal zaman dulu akhirnya bertabrakan dengan kekuasaan. Nah, akhirnya mereka dipenjara, disiksa. Ya, termasuk Imam Malik termasuk salah satu yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman begitu ya, padahal beliau tokoh besar saat itu. Yang lainnya adalah tokoh klasik jadi referensinya Wahabi ya kan? Ibnu Taimiyah menghabiskan sebagian besar waktunya di penjara, tapi ternyata penjara tidak memasung isi kepalanya. Yang ada adalah di penjara membuat dia terus berkarya. Sampai hari ini namanya dikenang terus sebagai salah satu tokoh intelektual. Imam Nawawi pun sama, sempat mengalami intimidasi dari kerajaan karena diminta untuk mengabdi menjadi tokoh di dalam kerajaan, semacam penasihat. Beliau nggak mau, beliau maunya hanya duduk, ngajar dan nulis. Akhirnya ditekan gitu ya oleh kekuasaan, tapi namanya sampai hari ini masih harum sebagai salah satu intelektual muslim yang karyanya abadi, kira-kira begitu. Nah, Ibnu Rushd punya kesempatan yang cukup baik masuk di kerajaan, dan karena itu beliau punya akses tadi terhadap karya-karya luar. Jadi beliau dikenal sebagai mutarjim atau penerjemah Aristoteles. Kalau dalam konteks filsafat gitu ya, yang membuat beliau ini punya nama yang jauh lebih harum di dunia Eropa kan ketimbang di dunia Muslim. Nama lainnya adalah Averroes, ya kan? Ibnu Rushd, Averroes. Lebih dikenal di sana ketimbang di dunia Sunni terutama.
Kalau mau kita lebih spesifik lagi ya, di kalangan Sunni nanti. Nah, pertanyaannya tadi saya tanya, mengapa Ibnu Rus lebih dikenal sebagai filosof ketimbang seorang ahli fikih? Katakanlah misalnya tidak seperti ya Al-Ghazali diakui gitu ya sebagai seorang filosof plus juga ahli fikih. Padahal Ibnu Rus adalah orang yang membuat ringkasan kitab Al-Mustasfa. Ghazali satu strip di atas beliau, satu generasi, beda kurang ya kalau mau dilihat beda satu abad gitu ya. Ini abad ke-12, Ghazali abad ke-11 Masehi. Jadi beliau hadir setelah Ghazali, dan kalau kita lihat tadi beliau cukup tekun sekali dengan membuat ringkasan kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa adalah karangan Al-Ghazali yang berisi tentang usul fikih. Kitabnya sih nggak tebal, gini lah kurang lebih. Kalau tergantung cetakannya, nggak terlalu tebal gitu. Dan beliau memulai tadi karya intelektualnya justru di bidang fikih, bukan di bidang filsafat. Jadi karya-karya awalnya justru membaca kitab Ghazali, kemudian membuat catatan-catatan, termasuklah akhirnya muncullah tahafut, ya kan? Itu kan juga catatan terhadap Imam Ghazali. Artinya beliau ini sangat senang sekali dan dekat sekali dengan pemikiran Al-Ghazali, sampai masuk pada level kritikus. Nggak mungkin menjadi seorang kritikus kalau Anda nggak ahli terhadap objek atau tokoh yang dijadikan objek untuk kritik ya. Nah, pertanyaannya tadi mengapa? Kira-kira Anda punya bayangan nggak? Mengapa sih Ibnu Rus Averus ini tidak dikenal sebagai tokoh fikih dengan kitab setebal ini loh? Ini kan nggak main-main karena kitab fikih setebal ini. Tapi kok kurang begitu? Ada yang nyantri nggak di sini? Nyantri di mana ayo? Di pesantrennya ada nggak yang pegang kitab ini? Ada. Dikaji nggak? Dikaji secara khusus. Di kita di tradisi Sunni Indonesia kurang begitu familiar dengan kitab ini. Nah, pertanyaannya why? Mengapa? Gitu. Ada yang punya pandangan? Kalau dia punya bacaan. Mungkin karena Ibnu Rus itu lebih fenomenal karena orang melihatnya yang berpolemik dengan Imam Ghazali, dan pada saat itu polemiknya dengan Imam Ghazali itu soal filsafatnya, bukan soal hukumnya. Yang terekam orang-orang sekarang Ibnu Rus itu ya seorang filsuf, bukan ahli hukum. Gitu ya. Oke. Sederhana kita coba di sini. Tokoh yang head to head itu kan ini ya. Tokoh yang head to head gitu ya. Dan ini tentu punya pengaruh terhadap popularitas beliau di bidang keagamaan. Oke. Jadi saya bilang padahal debut pertama intelektualitasnya Ibnu Rus adalah membuat tadi khulosahnya Imam Ghazali, gitu ya. Jadi ada khulasah begitu. Al-Mustasfa kan. Gak lupa pakai sin pakai subjek, nah kan, biar mastiin ini jangan sampai keliru gitu. Kemudian tadi tahafut ya kan. Nah ini posisinya adalah head to head dengan Al-Ghazali. Okay. Ghazali sayangnya, kalau bukan sayang, hebatnya, gitu. Kalau dalam
begini, dalam teori konflik, salah satu cara menaikkan kelas, oke? Anda harus pilih lawan yang jauh lebih hebat dari kelas Anda. Itu teori konflik yang paling sederhana. Kalau mau berantem, jangan yang kelasnya sama, apalagi kelasnya di bawah. Anda nggak dihitung, ngabisin energi. Kalau mau berkelahi, kalau mau milih kasus, kira-kira kan begitu kan? Sehubungan dengan ini posisi saya, cari kasus yang kakap. Kakap belum tentu uangnya, gitu kira-kira ya. Kakap macam-macamnya ini, kakap dalam pengertian atensinya, keunikannya, gitu ya. Dan orang-orang yang bertarung di dalamnya. Dengan seperti itu maka kita akan naik kelas sendirinya. Karena orang itu nilai siapa dia ini kan? Nggak pernah kedengeran sebelumnya, tiba-tiba ngelawan pengacara yang sudah punya nama. Sudah nggak dihitung, menang pula kawan ini. Nah, apa kira-kira terjadi? Langsung. Begitu kira-kira. Tapi tentu kita tidak membayangkan Ibnu Nur seperti itu pikirannya, tidak. Begitu kira-kira, tidak seperti itu ya. Karena tradisi polemik antar ulama zaman dulu itu lumrah. Polemiknya melalui karya tulis. Anda kalau baca beberapa polemik terjadi di kalangan ulama-ulama dulu terkait dengan satu pandangan mereka, itu luar biasa sengitnya. Kalau dulu generasi saya ngalamin misalnya, ya polemik setidaknya di tingkat opini Kompas atau beberapa media, tokoh A nulis kemudian muncul lagi polemik gitu. Itu bisa serial dan dimuat oleh media. Kenapa? Karena menurut mereka ini pertarungan intelektual yang menarik untuk mengundang ide-ide besar. Sayangnya hari ini saya nggak lihat itu lagi. Gitu ya, padahal kesempatannya lebih banyak begitu. Di zaman dulu para ulama itu kalau dia nggak setuju, dia bikin teori tandingannya, bikin buku, bikin kritik. Bisa pakai teori, pakai istilah nakot misalnya, langsung mengkritik gitu kan. Ada yang pakai kasar lagi, pakai istilah pakai batal, artinya yang saya nggak setuju dengan dia, membatalkan pemikiran dia. Ya. Level tertinggi ya takfir. Yang kira itu nggak ada kejadian gitu, tapi kecil level itu, gitu ya. Jadi biasa berpolemik, tulisan seperti itu. Nah, sama seperti ini kan. Satu kitab kemudian bukan disyarah tapi dikritik. Itu biasa. Gitu. Nah, tradisi ilmiah ini sudah muncul sejak lama. Gitu ya. Nah, memang sampai hari ini kita tadi saya bilang, Mas, belum ada alasan yang cukup kuat begitu untuk menyatakan mengapa Ibnu Rus tidak begitu populer di kalangan ulama fikih. Gitu kira-kira sederhana ya. Kalau di ranah filsafat udahlah, jangan tanya pengakuannya, kan begitu. Tapi di ranah fikih kenapa kurang? Nah, ini kita masih pikirkan, begitu ya. Padahal karyanya nggak main-main, gitu. Ada yang punya pandangan lain? Berhubungan dengan tokoh ini bisa jadi argumennya. Apa gelar Ghazali? Kan nggak main-main ini. Ada ulama lain yang dikasih gelar ini. Apa yang dikasih gelar seperti ini? Hujjatul Islam. Syafi'i? Ada yang kasih gelar begitu, salah satunya ya Syafi'i. Tapi tidak melekat dengan nama beliau. Ya. Anda ngelawan orang dengan reputasi seperti ini kira-kira, ya sama lah kayak sekarang. Disenang atau dibenci? Sederhana aja. Itu alamiah begitu. Terutama tadi saya bilang di kelompok Sunni. Makanya nama Ibnu Rus di kelompok Sunni yang kayak kita ini nggak begitu familiar kita. Kenapa? Kita udah kedoktrin dengan ini.
Oke. Kekuatan Al-Ghazali membongkar filsafat saat itu yang dianggap ini nggak sesuai dengan cara pikir Islam, sangat dominan. Jadi beliau hadir pada saat dominasi pemikiran Ghazali. Muncullah ini. Ya. Apa yang terjadi kira-kira? Di periode itu nggak begitu digubris di kitab. Kenapa? Reputasinya tadi. Ghazali ini rektor madrasah Nizamiyah. Nggak main-main. Nah, cara Ibnu Rus mengangkat posisinya adalah tadi dia nempel kekuasaan juga, tapi bukan dengan label madrasah. Seperti Imam Ghazali. Ghazali rektor madrasah Nizamiyah. Nggak main-main. Kemudian terakhir membuat magnum opus Ihya Ulumuddin. Yang dianggap sebagai kalau Anda lihat kan komentar-komentar para ulama zaman dulu, kalau semua kitab dibakar katanya, para ulama bukan kitab Quran ya, cukup kita baca Ihya Ulumuddin, terselamatkanlah agama. Kan begitu komentarnya para ulama setelah zamannya Ghazali. Saya agak lupa siapa yang ngomong gitu komentarnya. Bakarin aja semua kitab itu dulu ketika zaman rontoknya kerajaan Islam itu. Tapi cukupkan dengan Ihya Ulumuddin, kata ulama itu, terselamatkanlah Islam. Saking dianggap pentingnya kitab ini dan memuat seluruh ajaran komprehensif tentang Islam. Jadi karena polemik dengan tokoh ini, salah satunya yang membuat nama ini kehilangan powernya. Oke, salah satunya. Karena di kalangan Sunni terutama tokoh ini udah kayak jadi ini bukan sekedar tokoh biasa kan. Mungkin bisa dilabelin kalau dalam tasawuf wali kutub beliau ini levelnya. Anda mau melawan wali kutub gitu kira-kira. Nggak level. Ibnu Rus tidak terlalu dilekatkan dengan cerita-cerita spiritual. Cerita-ceritanya rasional. Oke. Hanya ada satu hikayat yang pernah saya baca terkait dengan cerita spiritual ini. Itu pun hubungannya adalah dengan Ibnu Arabi. Oke, jadi masa hidupnya ini nggak terlalu jauh antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Rus. Jadi ada Ibnu Arabi cerita. Antara dua balik antara Ibnu Arabi yang cerita atau Ibnu Rus yang cerita. Ketika masih waktu kecil mereka ini udah ketemu. Sempat ketemu, yang satu sudah dewasa, yang satu masih kecil. Seingat saya Ibnu Arabi udah dewasa. Jadi usianya lebih tua di Ibnu Arabi. Dia Ibnu Rus pernah ketemu dengan Ibnu Arabi, dan waktu itu Ibnu Arabi ngelihat, ya ini bicara soal mukasyafah gitu ya, dari kacamata batin, ini anak akan jadi orang hebat ke depan. Kecerdasannya udah terlihat. Kira-kira begitu. Akan jadi tokoh besar nanti, dan itu disampaikan oleh Ibnu Arabi ke orang tuanya Ibnu Rus. Pesan jaga anak bapak ini kira-kira nanti akan jadi tokoh hebat. Nah, itu salah satu cerita spiritual yang muncul. Artinya, ya kalau di kalangan Sunni cerita-cerita spiritual seperti ini kan penting sebagai legitimasi, ya kan? Gitu. Bahwa memang sejak kecil gitu ya, Ibnu Rus ini sudah dibaca secara batin oleh sekelas Ibnu Arabi. Ini main-main juga ini. Ini kan disebut dengan Syekhul Akbar gelarnya. Kalau di kalangan Sufi ya. Bahkan beliau menggelari dirinya sebagai wali paling akhir. Setelah saya nggak ada wali, kata beliau. Tutup itu kewalian. Saking sudah beliau mengklaim dirinya pemegang kewalian paling akhir. Setelah saya, walinya itu wali kecil-kecil istilahnya. Nggak ada lagi yang wali setelah saya. Kalau Anda baca manaqibnya Ibnu Arabi ya kan, di kitab Madinah itu. Oke, nah jadi di tradisi Sunni kan kita lebih banyak tadi apa istilahnya, mendapatkan hikayat-hikayat
dongeng-dongeng yang melegitimasi tentang sosok, termasuk sosok intelektual. Oke. Dan Ghazali ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, begitu ya. Cerita tentang Imam Ghazali ini nggak main-main, ya kan? Kalau ada dengar beberapa manakibnya kan, misalnya Ghazali ini bahkan di dalam salah satu manakibnya disebutkan ruhnya sudah ada sejak zaman Nabi melakukan Isra Mi'raj. Kalau Anda baca riwayat yang lain, Anda nggak pernah tahu nggak ada di cerita dongeng kayak begini. Dongeng kita kan senang dengan cerita-cerita manakib istilahnya, kan? Jadi ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, kalau versinya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau pada saat itu ruhnya dijadikan badan beliau dijadikan tapak untuk naiknya Nabi. Maka di belakang pundak beliau, kalau versi manakib Syekh Abdul Qadir, ada telapak kaki Nabi yang menyimbolkan bahwa beliau ini adalah orang yang langsung mendapatkan kewaliannya atas restu Nabi, dan karena itu beliau menduduki puncak, gitu kan, kewalian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan ternyata Imam Ghazali di manakibnya yang lain dihubungkan juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Saya nggak tahu Anda baca kitab-kitab kayak begini nggak sih? Ketika ketemu dengan Nabi Musa, itu kan sempat ada dialog panjang kan, Nabi Musa ini yang Nabi akhirnya membuat sholat kita dapat diskon kan? Ya, diskusinya panjang dengan Nabi Musa. Salah satunya adalah diskusi Nabi Musa merasa dilecehkan gitu oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan pernah bilang, ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, ulama-u, kata nanti orang-orang yang hadir setelah saya ini, itu levelnya sama dengan Nabi di kalangan Bani Israel. Satu ulama selevel dengan Nabi. Tersinggung Nabi Musa, gila aja lu kan, gue ini Nabi, masa disamain sama satu ulama, kan? Ya kami tahu Anda adalah Nabi yang paling hebat, tapi menyamakan kami Nabi dengan satu orang ulama kamu, itu keterlaluan. Tersinggung Nabi Musa. Kira-kira begitulah. Akhirnya Nabi Muhammad nantang, nggak percaya. Oke, kalau gitu saya datengin. Nah, di versi kayak ini yang dipanggil oleh Nabi Muhammad itu adalah ruhnya Imam Ghazali. Makanya nama Imam Ghazali kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada 4 Muhammadnya. Atau ada cerita lain lagi. Gitu ya. Kalau Ibnu Rus ini kan namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama-nama itu nggak main-main pasti. Namanya kebolak-balik aja kan. Saat itu Nabi Muhammad memanggil ruh dari Imam Ghazali, disuruh berdebat dengan Nabi Musa. Singkatnya Nabi Musa kalah. Ya, adalah si perdebatannya tentang penafsiran ayat waktu itu. Dan akhirnya Nabi Musa ngaku, oke, satu ulama memang setara dengan saya. Kira-kira begitu. Dari sisi intelektualitas, dari sisi pemahaman. Jadi Imam Ghazali ini sudah disebut, bukan main cerita riwayatnya. Nah, ini nggak ada cerita-cerita kayak begitu. Dongeng-dongeng manakib yang spiritual seperti itu nggak ada. Gitu kira-kira. Nggak kebangun, hanya satu doang tadi saya menemukan jejaknya. Ketika berhadapan dengan Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi sendiri di kalangan Sunni ini kan terpopuler juga, ini sama nih. Ini sama nih tokoh kontroversial dua-duanya ini ya. Kalau Anda memahami ini satu kutub nih. Gitu. Sama-sama terkenalnya di Eropa. Dua-duanya. Orang Eropa ngakuin Ibnu Arabi itu filsuf. Wah, pokoknya yang luar biasa lah, yang membuka alam gaib pertama kali. Kayak kalau Anda baca kitabnya itu, kita sangatlah dunia ini dibuka semua kunci-kuncinya. Mafatihul ghaib itu semua dibuka satu-satu sama dia. Dan itu nggak ada yang berani seperti itu menafsirkan semesta ini dengan cakrawala pemikiran di luar dari mainstream semuanya. Dan itu diakui. Akhirnya menjadi tokoh
filsafat yang sangat besar di Eropa. Sama ini Ibn Rus. Gitu ya. Karena ini sama-sama tokoh non-mainstream di kalangan Sunni. Itulah yang bikin tadi tokoh ini tidak begitu dikenal di kalangan Sunni. Karena corak mainstream kita yang tidak terlalu bisa menerima gitu konsep filsafat yang berasal dari Yunani gitu ya. Dan kemudian dianggap cara pikirnya tidak sesuai dengan cara pikir para ulama-ulama klasik yang menjadi penopang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira begitu. Ini konteks politiknya dulu. Ini belum kita bicara soal isi pemikirannya. Kita menempatkan dulu sosok ini dengan jelas di mana dan mengapa ini menjadi penting buat kita untuk mengenal kembali sosok Ibn Rushd, seorang ulama yang sangat luar biasa. Selain ahli fikih, beliau juga jadi referensi ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina, gitu ya. Dan beliau juga membaca banyak karya Ibnu Sina, bahkan mengkritik Ibnu Sina di beberapa di beberapa tulisannya yang lain, gitu ya. Jadi luar biasa kemampuan beliau ini. Hanya sekali lagi tidak menjadi tokoh mainstream di kalangan kita. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan tentang sosoknya dulu nih. Baru kita akan masuk ke Bidayatul Mujtahid. Jadi pelan-pelan nih biar sampai ke buka puasa ya Dan. Pelan-pelan ini. Kalau terlalu cepat-cepat nanti ini haus nanti. Oke. Oke, kitab judulnya dahsyat sekali ya. Bidayatul Mujtahid. Kalau Anda mau jadi seorang mujtahid, ini levelnya entry. Tapi mujtahid nggak main-main. Bukan seorang faqih yang biasa. Mujtahid. Tapi kalau Anda hanya sekedar ingin menjadi pemula yang ngerti tentang fikih, ini adalah ending. Namanya bukan main kitab ini. Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid. Jadi kalau Anda udah menguasain ini, levelnya Anda adalah di early mujtahid. Ini mujtahid tahap awal. Nihayah, bidayah. Nggak main-main. Berarti sederhananya beliau adalah mujtahid levelnya. Karena ngarang buku yang jadi pedoman untuk seorang bisa menjadi mujtahid. Kan nggak main-main. Yang bisa ke situ kan artinya orang ini udah levelnya di atas itu. Makanya tadi saya bertanya mengapa beliau tidak terkenal menjadi salah satu tokoh mujtahid. Padahal beliau yang mengantarkan di generasi berikutnya melahirkan mujtahid-mujtahid. Oke, tadi saya tanya, berapa orang yang sudah pernah baca ini? Ada nggak? Satu. Di kuliah atau di pondok? Di pondok dulu. Di pondok berarti di level aliyah, sanawiyah. Oh, di mahasiswa. Masih di. Oh, masih sekarang. Oh, oke. Di mana pondok mana? Oh, Darus Sunnah. Oke, Darus Sunnah levelnya mahasiswa ya. Ada lagi yang lain? Darus Sunnah selain ngaji kitab hadis baca ini juga ya? Oke, good. Saya tahunya hadis saja ya. Karena spesifikasinya ya kan Darus Sunnah. Baca kitab minimal kutub sittah lah minimalnya atau sabah mungkin. Yang lain ada? Belum ada. Oke. Nah, tema yang diperkenalkan di dalam kitab ini adalah tema yang relatif modern pada zamannya, yaitu comparative law. Kira-kira. Ini tema yang pada zamannya itu sesuatu yang belum begitu dominan, gitu ya. Bagaimana hukum itu dikontestasikan dalam rangka untuk menilai
Nah kalau salah satu langkah yang harus dilakukan oleh mujtahid itu kan adalah ada yang dikenal istilah tarjih istilahnya, ya kan? Anda harus memilih konsep adillatul ahkamnya seperti apa di masing-masing metode istimbat yang digunakan oleh para ulama ini, dan endingnya adalah Anda memilih mana yang arjah. Kalau Anda baca kitab fikih pasti akan Anda ketemu dengan istilah-istilah kayak begini, ya kan? Ini arjahul qaul misalnya. Tapi nggak ada adhaful qaul, jarang sekali dipakai gitu, ya. Tapi arjah biasanya. Adhaful qaul itu nggak ada. Nggak dipakai itu. Nah, apa namanya? Perkembangan comparative law di generasi beliau itu bisa dibilang beliau ini termasuk pelopor dalam pengertian yang membuat kodifikasi metodologisnya. Oke. Perkembangan mazhab itu kan baru mulai tertata di abad keempat, abad kelima. Ketika para murid-murid dari pendiri mazhab ini mulai mengumpulkan metodologinya dan kemudian menamakan dirinya sebagai ashab. Kalau zaman dulu disebutnya bukan pengikut tapi ashab, ashab Syafi'i, ashab Malik, ashab Hanafi, gitu kan? Nah itu belum menyebut mazhab juga. Nah kalau mau kita lihat beberapa istilah yang memunculkan nama mazhab itu muncul setelah periodenya Ibnu Rus sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini itu beliau juga tidak menyebut tokoh-tokoh itu dengan sebutan mazhab, masih dengan menggunakan nama. Ya kan? Wazahaba Malik, wazahaba Syafi'i, tidak menyebut itu sebagai kelompoknya. Misalnya, wa mazhabu Syafi'i, enggak ada begitu menyebutnya. Masih nama. Wazahaba Auza'i, misalnya Auza'i. Seterusnya. Nah, saya coba cek tadi ngulang-ngulang, ada enggak dia pakai istilah mazhab? Kayak enggak ketemu saya. Artinya, penggunaan istilah mazhab bahkan di periode beliau pun belum populer. Oke. Baru kelompok-kelompok tadi yang ada tadi saya bilang Malik wa ashabuhu. Jadi menyebutnya dengan seperti itu. Belum menjadi mazhab begitu kira-kira. Karena ini kan baru di abad ke-12 atau sama dengan abad 6 Masehi ya. Pengelompokan mazhab itu kentalnya masuk di abad berikutnya. Di abad ke-7 gitu. Nah, namun kajian komparatif itu sudah mulai dilahirkan oleh beberapa ulama di periode-periode sebelumnya. Nah, yang cukup terkenal itu adalah Ibnu Qudamah, generasi sebelum beliau, melahirkan kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu satu strip generasi sebelum Ibnu Rus yang banyak dikaji. Al-Mughni lebih terkenal. Padahal Ibnu Qudamah ini mazhabnya adalah Hambali. Uniknya dia lebih dibaca di kalangan Sunni ini, Syafi'i. Familiar kalau pesantren kan dengan Al-Mughni, oh familiar, ngaji kita, ya kan? Tahulah paling tidak, dipakai lah misalnya. Termasuk kayak di sini misalnya beberapa ta'aliknya juga ngacu ke Al-Mughni misalnya gitu ya. Padahal dia adalah Hambali, gitu ya, bukan Syafi'i. Nah, Ibnu Qudamah memulai kajian komprehensif secara komparatif dengan memuat pendapat-pendapat para ulama terkait dengan satu persoalan-persoalan fikih. Nah, bedanya adalah cara mengeksplorasi Ibnu Qudamah itu relatif masih bertele-tele, kira-kira begitulah, panjang. Karena beliau menguraikannya itu lengkap begitu, dan itu justru membuat tidak semua orang cukup kuat untuk membacanya dengan hati-hati, gitu ya. Kemudian sistematika berpikirnya juga masih menggunakan cara-cara berpikir klasik yang belum sistematis seperti layaknya yang kita baca nanti di dalam Bidayatul Mujtahid misalnya. Nah, tapi pendekatan komparatif sudah ada. Generasi sebelumnya lagi sudah ada yang dibikin oleh mazhab Malik gitu ya. Kitabnya adalah apa namanya itu? Kalau Imam Malik itu kan mengedepankan sunnah dari Ahlul Madinah. Oke, salah satu argumennya tentang sumber hukum yang utama adalah apa praktek dari orang-orang
Madinah. Nama kitabnya kalau nggak salah saya apa namanya itu? Ahlul Madinah. Ujungnya ada Ahlul Madinah. Nah, itu kitab yang dianggap pertama kali menulis hukum fikih dengan metode komparatif, meskipun baru dua mazhab, dua pendapat maksudnya saat itu, yaitu Malik dan Hanafi, gitu ya. Karena generasinya kan Hambali kan belakangan, gitu. Nah, yang sudah memuat pendapat bukan hanya 4 mazhab, tapi banyak mazhab secara komprehensif, itu adalah Bidayatul Mujtahid ini. Itu dianggap sebagai produk yang sangat luar biasa kalau dibandingkan dari produk-produk yang dibikin oleh para ulama segenerasinya. Nah, apa yang salah satu membuat produk ini lebih unggul? Karena didikan dan bacaan Ibnu Rus yang sangat kuat sekali dengan ilmu-ilmu logika dan ilmu-ilmu filsafat. Itu yang membedakannya. Dia tadi saya bilang mutarjim Aristotle. Kalau Anda baca beberapa referensi utamanya, dia sangat kuat sekali dalam aspek kebahasaan. Perdebatan bahasanya, perdebatan sistematika berpikirnya, dan dia merumuskan bagaimana metode kias secara lebih ketat misalnya. Itu adalah sesuatu yang dia anggap membantu cara berpikir dia untuk menyederhanakan penulisan kitab yang rumit ini. Jadi masalah satu kodiah yang rumit itu disederhanakan sama dia dengan bahasa yang gampang. Kalau misalnya Anda membaca misalnya sendiri, kita gampang sekali untuk tahu mana sih yang disepakati, mana sih yang diperbedakan. Karena dia selalu memulai dengan kalimat misalnya di sini, ittafaqal ulama ala annar rijlaini min a'dha'il wudu misalnya. Jadi kita ada tahu bahwa yang ittifaq itu adalah kaki bagian dari anggota wudu. Nah, apa yang diperbedakan? Wahtalafu fi nau'i taharatihima. Nah, langsung. Jadi dia contrasting. Enak buat kita. Simple. Ini yang sepakati, ini yang diperbedakan. Oke, yang diikhtilafkan. Nah, nanti baru masuk apa sebab ikhtilafnya. Jadi kita diarahkan untuk berpikir sistematis dalam satu qadiyah. Istilahnya qadiyah ya dalam konteks itu masalah. Jadi tasawurnya dalam menjelaskan konsep-konsep perbedaan ini itu rinci dan sistematis. Ini yang membuat kitab ini gampang dibaca. Enggak rumit, to the point, dengan bahasa yang ringkas dan padat. Beda tadi kalau Anda misalnya baca Ibnu Qudamah tadi misalnya, atau nggak usah jauh yang modern aja nih, Anda baca Mizanul Kubro misalnya. Sebenarnya lumayan agak ringkas, tapi bedanya adalah pada Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rus tidak berpretensi untuk mengklasifikasi pandangan-pandangan dari mazhab ini. Jadi dia netral. Salah satu aspek yang membuat kitab ini dianggap punya kelebihan adalah netralitas diri dia sebagai seorang pengarang yang hanya mendeskripsikan pandangan-pandangan ulama terkait dengan masalah. Jadi dia tidak menunjukkan pendapat pribadinya secara eksplisit. Oke. Nah, di sini ini lebih modern. Beliau ini juga seorang wali, Sya'rani, wali besar dalam tradisi sufi ya. Jadi kalau mau sufi yang hebat-hebat itu juga ahli fikih gitu, nggak main-main. Nah, beliau di sini mengelompokkan karena judul kitabnya Al-Mizan Kubro. Jadi beliau bikin timbangan, bikin dua kutub ekstrim. Ini kelompok yang disebut dengan musyaddid, ekstrim keras nih. Ini pandangan keras. Ini yang disebut dengan pandangan yang lunak. Jadi beliau selalu bikin dua kelompok itu. Ini kelompok musyaddid, ini kelompok yang lunak. Kenapa? Perspektif beliau adalah perspektif sufi. Oke. Jangan karena perspektif ini jangan terlalu keras-keras amat dalam urusan ibadah itu, karena ibadah itu lakukan sesuai dengan kemampuan. Begitu prinsipnya kalau orang sufi kan. Meskipun kita tahu orang sufi itu yang paling gila ibadahnya.
Mereka ngomongnya halus, tapi ibadahnya keras. Nah kalau kita kan enggak, mau semuanya lembek-lembek aja, ya enggak? Ngomongnya mau lembek, ibadahnya mau lembek, paling ringan kalau bisa ya kan. Nah beliau mengelompokkan ini kelompok yang berat, musyaddid disebutnya, ini kelompok yang ringan, ghairu musyaddid, ya kan. Nah arahnya adalah untuk mengingatkan, ya Anda pilih yang nggak usah terlalu berat-berat aja lah, kira-kira begitu, tapi tetap konsisten. Nah itu bedanya gitu ya. Nah di sini netralitas yang dilihat. Padahal beliau ini adalah Al-Maliki mazhabnya. Oke, beliau lahir tumbuh dari generasi orang tuanya maupun miliunya, lingkungannya, biahnya adalah dari tradisi mazhab Malik, karena di Cordova, Spanyol. Bayangkan Spanyol yang kita bayangkan zaman sekarang ini beda banget tentu dengan zaman dulu. Karena Spanyol zaman dulu adalah wilayah kekuasaan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh seperti ini. Sekarang kan yang kita ingat Spanyol sepak bolanya ya. Atau tari-tariannya gitu, karena sudah lepas dari kekuasaan Islam. Oke. Nah, jadi salah satu keunggulan kitab ini adalah dia menggunakan pendekatan yang tidak banyak gitu ya dipakai, yaitu menggunakan pendekatan komparatif. Karena ya tidak banyak ulama yang memberikan pendekatan ini secara khusus gitu. Kebanyakan misalnya mereka hanya ngelompok, makanya ini mazhabnya Syafi'i, ya kan, ini mazhabnya siapa, meskipun kadang mereka menyebutkan pendapat ulama-ulama yang di luar dari kelompok mereka, tapi tidak dengan mendiskusikan munaqashatul adillah. Kalau istilah kita di Muqarraratul Mazhab itu yang utama adalah munaqashatul adillahnya, sehingga inilah yang melahirkan pikirannya. Karena konsep utamanya adalah muncul perbedaan pendapat karena muncul perbedaan dalam memahami adillahnya. Gitu kira-kira. Nah kita nanti akan sampai metode apa yang digunakan oleh Ibnu Rus dalam menyusun kitab ini, dan itu menjadi konstruksi cara berpikir dia dalam memutuskan masalah. Karena tadi beliau adalah qadhi. Gitu. Oke. Ini satu kelebihannya, dia memberikan pendapat yang komparatif tapi dengan posisi netral. Saya sempat tadi mau ngecek seberapa banyak dia, sederhana aja misalnya netralitas itu. Seberapa sering dia mendahulukan pendapat Imam Malik. Kan itu kira-kira mau tes case-nya. Saya tadi cek, oh ternyata hanya sedikit, beberapa doang, enggak selalu. Dia tidak selalu menggunakan pendapat Malik di depan atau mengunci pendapat Imam Malik di belakang sebagai kesimpulan. Jadi benar-benar netral. Kira-kira begitulah. Jadi bisa jadi dia mendahulukan pendapat Syafi'i atau mendahulukan jumhur, mendahulukan apa gitu. Malik itu sembilan aja. Padahal dia adalah Maliki. Nah, itu salah satu uji objektivitas netralitasnya. Kalau dia memang pengikut Maliki gitu ya, seberapa kuat tendensinya dia mengutip dan menjadikan pendapat Maliki serta pengikutnya sebagai acuan. Kan begitu kira-kira. Nah ternyata di sini enggak. Memang benar dia hanya mengutip nama-nama itu tanpa berpretensi menjadikan tadi pendapat Malik sebagai pendapat yang arjah. Gitu kira-kira. Nah itu kekuatan yang keduanya gitu ya. Kekuatan yang ketiganya itu adalah tadi dari sisi sistematika. Jadi tadi saya bilang kitab ini simpel Anda bacanya, nggak ribet. Anda tahu mana yang disepakati, langsung mana tahu yang tidak disepakati. Oke, karena selalu digunakan kata-kata di awalnya ittafaqal ulama fi apa misalnya, ya kan? Kemudian yang selisihnya itu di mana? Nah, masuk pada poin berikutnya adalah tadi sababu ikhtilafihim. Apa sebabnya? Langsung dikasih penjelasannya. Nah, sabab ini kan bisa macam-macam. Nanti kita akan lihat cara beliau mengerangka pemahaman metode tentang
mengambil hukum Islam itu seperti apa. Di bagian pendahuluan beliau kasih pengantar yang sangat clear gitu ya, bagaimana cara kita memahami dan menyimpulkan atau menarik, menggali sebuah hukum Islam. Dan menurut saya ini metodenya unik. Saya nggak banyak yang bahas. Saya dulu waktu kuliah PMH nggak bahas secara detail tentang metode ini. Karena ini menarik. Pas saya baca-baca ulang tadi, unik juga cara berpikir orang ini ya. Gitu. Karena nggak begitu banyak yang sama cara melihat. Misalnya nanti tentang kias gitu. Posisi beliau tentang kias seperti apa, dan bahkan di sini beliau menyatakan sebagai pengantarnya, banyak ulama kepleset kira-kira tentang kias ini, kata dia. Sehingga kiasnya itu rusak. Seakan-akan ini kias padahal itu bukan, kata dia. Salah kiasnya. Nah, kenapa beliau bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Karena kemampuan logika beliau. Ingat beliau tadi mutarjim Aristotle dan menulis tentang panjang lebar mengenai apa itu proposisi, ya kan? Apa itu cakupan-cakupannya, apa itu takrif, definisi takrif apa, bagiannya apa, satu persatu sudah dibahas di kitab yang lain. Jadi kuat sekali kemampuan beliau dalam penalaran seperti itu, sehingga akhirnya beliau bisa punya kesimpulan tadi, banyak ulama kepleset soal kias. Ini nggak main-main bisa kesimpulannya gitu. Kelihatannya sepele tapi saya baca tadi, top banget, berani beliau ini. Saya nggak banyak yang ngupas ya kan. Nah kita coba nanti akan kupas sedikit terkait dengan itu. Jadi kembali lagi sistematikanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari sisi sistematika terkait dengan kitab, beliau menggunakan metode yang kurang lebih sama. Hampir semua kitab fikih kan memulai kajiannya tentang bab thaharah. Pertanyaannya ada pikir, mengapa sih? Mengapa sih? Why? Mengapa semua kitab fikih memulai cakupannya tentang bab thaharah? Dan kalau mau dilihat lagi selalu dimulai kitab-kitab fikih itu dengan hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Pendek hadis ini selalu di dalam kitab-kitab fikih yang bagus pasti dimulai dengan kutipan hadis ini. Saudara lagi. Kelihatannya pendek. Pertanyaannya why? Mengapa dia masih kolot? Kira-kira kan begitu. Masih kolot seperti ulama lainnya. Saya nggak tahu tulisan hadis itu asli dari naskah tulisannya gitu ya atau enggak, saya nggak tahu juga gitu. Karena kan bisa aja muncul dari cetakan ya, cetakan Darul Fikr kan gitu kan. Dulu Darul Fikr yang terkenal, sekarang saya nggak tahu. Hampir semua kitab fikih yang saya punya dulu tebal-tebal selalu depannya begitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kenapa ada hadis itu? Kenapa yang kedua selalu dimulai dengan babu thaharah? Entah pakai istilah bab atau istilah kitab. Ada dua. Nah, saya agak lupa di sini dia pakainya kitab sini saya. Kitabul wudu. Nah, beliau pakainya tidak menyebut thaharah tapi kitabul wudu. Tapi ada di sini kitabut thaharah minal hadas. Sama. Baru kemudian masuk kitabul wudu. Why? Pertanyaan berikutnya, apakah kitab fikih itu hanya bicara soal sholat? Bab sholat mungkin hanya berapa bagian aja, hanya berapa halaman. Kalau mau diperjelas lagi, itu disebut dengan kitabul ibadah. Karena terbagi lagi kan, ada kitabul muamalah, kitabul jinayah, atau kitabul qadha misalnya. Kan macam-macam tuh klasifikasinya. Kalau pakai argumen itu, apakah kitab fikih hanya membahas sholat, dan sholat itu nggak banyak cakupannya di sini. Kalau mau pakai bab misalnya, bukan bab halaman misalnya, berapa banyak sih halaman tentang sholat? Tapi mengapa selalu mereka memulainya dengan thaharah? Kalau kaidah itu adalah kaidah untuk menegaskan hukum dari thaharahnya. Oke. Kaidah itu tepat di sana, tapi untuk pertanyaan mengapa ini menjadi awalul bab atau awalul kitab, belum nyambung dia. Kan begitu kira-kira. Ada yang punya jawaban tambahan? Ya, kalau katakanlah ini baru sebagian dari jawaban.
Mungkin begitu kira-kira. Tapi apa jawaban yang menambah penjelasan mengenai Kitabut Thaharah min awwalil kutubil al-fiqhiyah misalnya. Oke, jadi ini sudah masuk ke aspek teleologis, ya, tujuan yang mendalam, yang hubungannya dengan tujuan dari taklim, belajar. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa metodologi penulisan kitab fikih dengan pertama kali mengedepankan Kitabut Thaharah ini diikuti oleh penulisan kitab hadis. Ingat, kitab hadis itu belakangan munculnya secara periodik. Yang pertama kali muncul itu ahli fikih. Meskipun kita tahu semua fuqaha zaman awal adalah ahli semua dalam bidang hadis. Tapi belum mengkodifikasi hadis, baru Imam Malik dengan Muwatta. Generasi awalnya, gitu kan? Tapi kodifikasi berikutnya kitab-kitab hadis belakangan setelah muncul kitab fikih. Bahkan sebagian orang bilang pertanyaannya Muwatta itu kitab fikih apa kitab hadis? Menjadi perdebatan, ya kan? Ada yang bilang, ya ini kitab fikih, tapi berreferensi hadis, maka ditulislah hadis-hadis, misalnya kan? Ya, kitab-kitab yang lain mengikuti, terutama kitab hadis tadi, selalu juga memulai cerita hadis itu dengan bab yang sama, bab Thaharah, atau kalau di Bukhari misalnya bab al-air, ya kan, babul miyah, misalnya itu, kitabul miyah tentang air. Bagian dari Thaharah. Ada yang punya jawaban lain? Ya ini sambil nih, mungkin kita udah mau buka kepala kita udah mulai ini kan. Ada semangat-semangat dikit lah ya kan, membicarakan tentang air, semangat kita ini ya kan. Biar nggak kering lidah kita. Ini kita belum bahas kitab ini belum, ini baru ngantar dulu untuk mengingatkan tentang pentingnya fikih seperti ini. Terutama nanti masuk ke comparative law. Bidang saya comparative law. Ada yang punya ini? Apa kira-kira? Come on. Ini jangan sampai gara-gara haus otak kita juga haus ya. Kering otak kita. Bentar lagi sejam lagi kita udah akan buka puasa ya kan? Gimana kira-kira? Penyucian. Apa pentingnya ya kan? Oke, sambil cari-cari silakan. Saya kan nggak mau jawab semua pertanyaan ini, ya kan? Saya hanya membuka pertanyaan dan tidak berpretensi untuk menjawab. Ingat ya, gitu. Silakan Anda pikirkan sendiri. Nah, kemudian salah satu aspek yang juga membuat kitab ini menjadi sesuatu yang penting itu adalah dia nggak terlalu tebal kalau dasarnya. Jangan salah, ukuran segini itu zaman dulu nggak tebal. Oke? Jadi kan tidak sistematis, tidak bertele-tele. Apa efek tidak bertele-tele? Tidak ketebalan. Sederhananya. Gitu. Ingat, ulama dulu bikin kitab dalam main-main loh. Paling nggak 3 jilid. 4 jilid, ada yang bisa 10 jilid. Jadi beliau tuh saya nggak kebayangin nulis itu udah kayak ekstase. Ini kalau cerita Imam Nawawi kan begitu. Jadi hanya duduk nulis gitu. Jadi tulisan itu ngalir gitu loh, kayak tanpa berpikir, nggak bisa bayangkan. Tiba-tiba lahir Al-Minhaj 10 jilid misalnya. Ya kan? Saya kepala kita bayangin orang-orang kayak begini. Ya kan? Iya, Ulumuddin. Berapa? Tergantung cetakan lah ya, ada yang 5, ada yang 7 ya kan. Misalnya rata-rata 6 jilid lah misalnya. Kalau yang standar sekarang ya saya lihat 6 ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang ya 6 jilid yang dibikin ya kan. 6 jilid itu kan satu jilidnya ada yang segini. Anda bisa bayangkan itu ngarangnya bagaimana? Ya, ngarangnya bagaimana? Ngalir aja. Itu baru satu kitab. Karangannya bukan itu doang. Beribu-ribu halaman. Ulama dulu bisa mengarang tanpa mengulang. Ingat loh. Itu hebatnya. Kalau mengulang dia disebutkan. Kami sudah sebutkan cerita ini di bab sebelumnya. Bisa begitu loh. Coba kita ngebayangin baru bikin paper 5 halaman aja atau 12 halaman. Ya kan? Mau merefer ke sebelumnya setengah mati tadi gimana ya? Untung bantu dengan find, control find. Gampang. Nah zaman itu ada control find.
Dia bisa loh bilang, kami udah ceritakan bab ini di sebelumnya, di bagian ini. Nggak pernah ngulang-ngulang loh dia. Anda bisa bayangkan kalau baca kitab-kitab klasik, saya bayangin gila bener otak mereka nih. Gimana cara kerjanya gitu. Nah, salah satu yang bikin ini adalah hebat, tipis untuk ukuran kitab fikih tipis ini. Yang isinya adalah mukorona. Tipis. Ibnu Qudamah itu tebal 4 jilid kalau nggak salah ya. Begini ya kan, apalagi Anda bicaranya fikih-fikih yang terbaru tadi. Muqarraratul mazahib yang 4 mazhab atau 5 mazhab. Kan segini rata-rata. Tebel-tebel gimana ngebawanya. Sekarang aja kan udah dibikin 2 jilid ya. Gitu kan. Generasi saya masih 1 jilid nih. Untuk ukuran kitab ini dianggap enteng zaman dulu. Karena tadi komparasinya di periode itu ulama bikin kitab tebal-tebal apa. Ada yang tipis-tipis tadi ya itu khulasah. Mereka sengaja bikinnya ya kan, atau matan-matan yang sangat spesifik lah begitu. Tapi kalau yang sudah sifatnya analitis begitu ya, jarang yang bikin kitab itu tipis-tipis zaman itu. Tebal-tebal. Nah, jadi buat kita yang belajar bahwa kitab ini simpel, zaman dulu saya pondok gampang kan. Kalau zaman generasi saya dulu kemana-mana kita kan gagahnya bawa kitab. Kalau sekarang saya nggak tahu nih generasinya kan. Kalau zaman dulu kan gagah betul kita kemana-mana bawa kayak begini ya. Seneng gitu loh, bawa tambah gua bikin 2 jilid 3 jilid tetap seneng kita bawa. Zaman dulu salah satu gaya mahasiswa adalah ketika nenteng buku tebal-tebal. Gaya bener kita itu seneng. Nah, itu salah satu aspek yang menarik tadi ya dari kitab ini. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke aspek metodologi yang digunakan oleh Ibnu Rus. Sampai sini ada yang ingin Anda sampaikan terkait, mungkin Anda udah pernah baca mungkin kira-kira konsep usul fikihnya Imam Malik terutama. Beliau pengikut Imam Malik. Oke. Nah, apa kalau begitu metodologi usul fikih yang dikembangkan Imam Malik, dan apakah metode ini berkorelasi atau tidak dengan Ibnu Rus? Kan begitu cara berpikir ilmiahnya untuk mengaitkan dia sebagai pengikut Imam Malik. Nah, apa yang Anda tahu metodologi berpikir Imam Malik dalam usul fikih? Tadi saya sudah sebut misalnya salah satu ciri dari Imam Malik adalah mengedepankan praktek dari Ahlul Madinah salah satunya. Nah, kalau secara umum ulama fikih itu atau dulu mutakalimin itu kan terbagi 2 kelompok ya. Yang kedua kategori ya kan. Ada yang disebut dengan Ahlul Hadis. Yang kedua disebut dengan Ahlul Ra'i. Karena hanya 2 itu. Jadi ada 2 kelompok gitu ya. Nah, Ahlul Hadis dari 4 mazhab, sebenarnya 4 itu kan karena yang survive. Kalau dalam ilmu komparatif law atau mazhab tentang mazhab itu jumlahnya puluhan. Auza'i itu dianggap mazhab, tapi karena pengikutnya kebanyakan sudah hilang, termasuk At-Tabari. Jadi ulama-ulama besar itu kita sebut sebagai pemegang mazhab. Tapi karena pengikutnya mulai hilang, maka akhirnya hilanglah dia. Nah, 4 mazhab atau 5 kalau mau kita ambil Syiah gitu ya, salah satu mazhab yang lain, Syiah pun juga pecahannya banyak gitu. Ya, kenapa dia dianggap masih hidup, masih eksis ya karena masih ada ulama-ulama yang mempertahankan metodologinya. Meskipun sebenarnya kalau mau kita cek di dalam zaman modern ini yang murni, gitu, sekali lagi, yang murni menggunakan satu mazhab saja dalam berpikir dan dalam bertindak rasanya gak ketemu sebenarnya. Katakanlah sebut misalnya siapa ulama fikih modern, Wahbah Az-Zuhaili misalnya. Anda bisa nggak menyebut Wahbah ini pengikut mazhab mana? Dia nggak nyebut loh Asy-Syafi'i, saya ini Al-Hanafi. Enggak, dia nggak nyebut dirinya. Bahkan ada kesan beliau sudah menyetarakan dirinya, saya ini udah mujtahid sebenarnya, hanya nggak mau ngaku aja enak kan? Ya begitu kira-kira ya. Kalau nanti saya kasih gelar mazhab sendiri, ya kan, mazhab Wahbah gitu atau mazhab Az-Zuhaili kan kira-kira heboh gitu. Tapi ya level beliau kira-kira sudah sampai pada level itu.
gitu. Siapa lagi misalnya di Mesir, ahli fikih Mesir, apa? Ahli Jumat misalnya, kan sama. Jika beliau nggak menyebut dirinya Syafi'i, saya nggak tahu. Masih menyebut Syafi'i, ahli Jumat, ahli Jumat. Saya baca kitab-kitabnya nggak ada penisbatan itu secara khusus, gitu ya. Jadi yang murni gitu menyatakan dirinya mengikut salah satu mazhab di kalangan modern, saya kira sudah hampir tidak kelihatan. Gitu. Jadi kita nggak tahu lagi misalnya orang Indonesia nih, kita klaim Syafi'i, tapi apa iya Syafi'i? Buktinya sekarang mohon maaf aja kunut udah jarang dicari. Yang tarawih 20 rakaat mana? Jangan-jangan udah nggak tarawih kita. Lah mazhab baru ya kan? Mazhab Ciputat katanya kita ini ya. Kan? Nggak ngaruh tarawih mau nggak tarawih misalnya. Mana? Gitu. Yang saya lihat kecenderungannya justru Syafi'iyah mulai tergeser di Nusantara ini. Yang masih itu yang justru di tempat yang minoritas kayak ujung Thailand, Pattaya, Malaysia, Brunei, karena ortodoksi ulamanya mereka menutup diri pada kelompok lain. Nah di kita sulit. Ada MUI boleh dia kafirin Ahmadiyah segala macam, tapi nggak bisa dibatasin. Kita ini terlalu lebar. Faktanya terjadi sekarang adalah perubahan yang sangat signifikan dari Syafi'iyah. Ya yang paling simpel lah urusan zakat fitrah pakai duit. Nah, pakai Syafi'iyah mana ada? Nggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i mengganti zakat itu pakai uang. Karena zakat fitrah itu harus dari qimah, harga dari makanan pokok. Qimatul qut, harga dari makanan pokok, bukan harga dari uangnya, tidak bisa. Jadi Anda gantinya harus dengan makanan pokok. Misalnya, ya kalau dulu ada sagu, ada ubi-ubian, ya boleh diganti dengan itu. Nah, tapi sekarang, ayo, tinggal ambil handphone transfer. Fitrah ya, udah. Nih, niatnya antara nyampe duluan duitnya dengan niat ke belakang niatnya, kan? Kalau pakai Syafi'i nggak sah. Ayo, nggak sah. Karena muqtarinan bifilih, ya kan? Harus bareng ini. Boleh lah dikit-dikit lebih duluan. Ini enggak, kan kirim uangnya lebih cepat. Terus sampai dia lupa tadi katanya dari belakang deh. Saya niat tadi uang itu untuk ini. Ayo. Enggak sah. Kalau pakai Syafi'i, orang perbuatannya dan udah duluan, niatnya belakangan. Ngulang lagi, apa mau transfer ulang? Ayo. Kemana nama kita ini? Jangan-jangan kita ini udah nggak ada Syafi'iyah lagi. Karena nggak tahu juga mana yang ibadah Syafi'i. Udah nggak diajarin lagi kan? Ayo. Udah nggak diajarin lagi secara ketat. Baca kitab fikih Syafi'iyah. Misalnya, siapa yang khatamnya minimal apa? Kitab fikih yang standar. Kalau fotokopi lah, ya kan? Yang tipis-tipis sedikit, ya kan? Ada yang khatam sudah. Nggak usah lah fotokopi, oke, takribnya lah, isi di dalamnya, ya kan? Takrib. Terjemahannya udah setumpuk sekarang. Harga 30.000 dan udah ketemu terjemahan, ya kan? Khatam nggak kita? Paham nggak bahwa itu adalah bagian dari kelanjutan kita untuk memahami mazhab Syafi'i dalam urusan fikih misalnya. Nah, kan udah blur zaman gini. Enggak kelar lagi, kita enggak jelas ini mungkin Syafi'i kah sebutnya, Hanafi kah gitu ya. Nah, dulu dikelompokkan dua ahlul hadis ini. Satu adalah Maliki, Malik bin Anas ininya. Kemudian yang kedua ini adalah Ibnu Hambal, ya kan? Nah, sedangkan Ahlul Ra'i dimulai dari Hanafi dan kemudian Syafi'i. Nah, ini penyederhanaannya dari sisi fikih gitu ya.
Meskipun kalau mau dilihat nanti kutubnya mana yang lebih ahlul hadis misalnya kan, misalnya ini dianggap lebih keras tadi ya kan. Mana yang disebut ahlul ra'yi? Nah, ini yang dianggap lebih ekstrim, begitu kira-kira. Misalnya. Jadi masing-masing punya level, tapi secara umum pengelompokannya seperti inilah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah ahlul hadis. Dalam pengertian ahlul hadis itu ulama yang lebih mengedepankan nama kira-kira. Kalau ini kan akal, ini nakul, ya kan? Begitu konsepnya. Nakliyah. Dengan tadi riwayat Ibnu Rushd yang merupakan pemikir, ahli filsafat, konsep intelektualitas dan logikanya sangat kuat. Kok ia bisa terkelompok ke? Kira-kira. Menurut Anda ini gimana penjelasannya? Begitu kira-kira. Saya sampai hari ini masih mikir nih, apa nggak salah ini kan? Harusnya kan ya setidaknya kalau mau dilihat lebih dekat dengan urusan Hanafi yang dianggap lebih rasional. Gitu. Hanafi kan lebih terbuka. Gitu. Mengapa kok Ibnu Rushd terkelompok Maliki? Apa kira-kira ini? Penjelasan yang ini dari sisi pemikiran rasanya nggak nyambung. Betul nggak? Anda gimana? Dengan ketokohan dia sebagai ahli filsafat yang berpikir tentang semesta yang sangat luar biasa ini, gitu ya. Kok ya dikelompokkan ahlun naqli gitu? Gimana kira-kira? Apa penjelasan sederhananya tentang kemazhaban ini? Nah, kan gitu pertanyaannya. Akhirnya kan pertanyaan kita adalah apa sih yang menjadikan ciri dari identitas kemazhaban? Kan gitu pertanyaannya. Sama kayak tadi pertanyaan saya umum. Nah, sekarang saya bentukkan pertanyaan lebih konkret. Apa yang menjadikan ciri atau apa ciri dari identitas kemazhaban dalam fikih? Baik itu buat diri kita, lingkungan sosial kita, apalagi dihubungkan dengan tokoh sekelas Ibnu Rushd, gitu ya, yang punya pemikiran dari yang lebih dekat ke sini. Kok dia dikasih label mazhabnya itu? Pertanyaannya apa yang membuat ciri itu? Praktek ibadah. Oke. Nah, kalau kayak begitu gini. Katakanlah dia meyakini tentang satu pendapat. Misalnya dari sisi tentang wudhu nih ya. Kalau wudhu pakai Imam Malik, salah satu yang membedakannya adalah selain Masurosinya bagaimana dia? Oke, semua. Apalagi yang wajib menurut Imam Malik dalam wudhu selain semua apa? Ad-dalku. Oke, Anda kalau mau ini terutama kaki harus nggak bisa kayak kita doang nih halus. Kayak kita gitu. Kita wudhu kan begitu kan. Yang penting kalau rata udah, ya kan? Mending rata ya kan. Saya lihat banyak banget yang hanya kecipratan doang, ya kan? Boro-boro gosok. Ya, menurut mazhab Malik, ada wudhu tidak sah kalau kakinya nggak adal di. Kenapa? Sederhana aja. Ini kotor. Oke. Kalau hanya diciprat-ciprat begitu, kadang kan kotorannya masih nempel. Kalau bisa lumpur dari mana kayak gini aja nih lihat. Gitu kan? Maka secara logika dan berdasarkan hadis yang dipahami oleh Imam Malik dan praktek. Nah, sekali lagi. Praktek dari para sahabat yang ditemuin. Beliau kan generasinya kan tabi'in kan. Generasinya yang sampai ke beliau adalah
semua ketika wudhu kaki cuci. Kenapa? Oh, padang pasir berdebu. Apalagi kita yang becek kayak begini ya. Wajib. Salah satunya. Nah kira-kira misalnya saya ngebayangin sebagai seorang yang rasional gitu kan, dan hidup di kalangan istana, ya di mana-mana kan naik kayak sepatu kalau dari istana ya. Ya kayak di kita gini lah ya kan, kendaraannya udah bersih ya kan. Gitu. Pendapat Ibn Rus nggak wajib, cukup lah ya. Apalagi kayak di pesantren, bikin kobokan kan cuci kaki kan, buat cuci kaki rame-ramenya itu di masjid kan. Nggak sempat kita cuci kaki di keran kan segitu aja, air mengalir rasanya kan. Rame-rame cuci kakinya di situ, misalnya. Nah, apakah kemudian orang yang punya pikiran berbeda gitu ya dengan mazhabnya, dan dia mempraktekkannya berbeda dalam satu qadiyah gitu ya, masihkah dia dikategorikan sebagai Syafi'i? Misalnya kayak saya ini misalnya, setelah saya belajar akhirnya saya lebih meyakini menyentuh perempuan tak batal wudhu. Kalau dulu kan saya di dokter dari kecil, wah, saya batal kan. Setelah kesini saya pikirin semua nih, adillahnya pikir. Akhirnya saya punya kesimpulan, saya lebih cocok dengan Imam Malik ini. Oke? Ada nafsu kata Imam Malik, barulah batal orang nih. Oke? Kalau nggak ada nafsu, nggak apa-apa. Kalau Hanafi kan mau ada nafsu mau nggak batal. Lebih ekstrim dia, pokoknya nggak batal, nggak usah pusing. Gitu kira-kira, gitu ya. Tapi Imam Malik kan lebih make sense lah, gitu. Jadi tergantung desire-nya. Kalau yang dipegang perempuan masih mulus, ya kan, masih bikin kita bergetar hatinya, ada batal, kira-kira kan. Tapi yang dipegang mama, mau wudhu lagi repot, ribet, udahlah, langsung aja sholat. Oke, apakah saya dianggap sudah bukan Syafi'iyah lagi? Karena prakteknya saya sudah tidak mengikuti mazhab Syafi'i dalam urusan itu. Gimana kalian? Ayo, ini kita belum bahas. Ini untuk biar paham dulu, jangan sampai kita keliru-keliru di soal mazhab ini ya. Karena ternyata kita banyak belum pernah menanyakan pada diri kita sendiri, Anda ini mazhabnya apa? Dalam fikih, ayo. Pernah nggak Anda membuat identifikasi diri Anda sendiri? Saya ini pengikut mazhab mana dalam fikih? Atau jangan-jangan saya ini udah mujtahid tadi kan? Saya ini bukan muqallid, bukan lagi. Apalah ini, ngapain saya udah punya gelar sarjana ya kan? Udah pesantren bertahun-tahun ngaji, kok masih muqallid? Naik kelas lah dikit ya kan? Ya meskipun mustahidnya level paling bawah, apa-apa lah ya kan? Tapi setidaknya itu menunjukkan ikhtiar kita untuk memahami hukum dengan sungguh-sungguh. Kan itu poinnya. Namanya kan mujtahid, orang yang sungguh-sungguh mencari hukum dengan cara dia sendiri. Kan itulah istihad ya kan? Dia bazlul wus'i linailil hukmi syar'i kan gitu definisinya. Dia berikhtiar untuk cari hukumnya, apa sih hukumnya, putar cari dalilnya, cari tafsirnya dan segala macam. Akhirnya dia punya kesimpulan sendiri. Nah, itulah mujtahid. Ya. Ini kita sadar diri lihat levelnya, jangan tinggi-tinggi dikit, paling bawah pun ada nggak apa-apa lah ya kan, level 30 lah nggak apa-apa ya. Tapi naik kelas lah, namanya mujtahid sudah dikit. Mujtahid kelas 30 nggak apa-apa ya. Karena ini hasil keyakinan sendiri. Ya tadi saya bilang, saya udah lama mikir, kok iya satu perempuan batal wudhu ya kan? Ini gimana ceritanya, asal-usulnya, kita cari lah ya. Gitu. Kenapa kok tiba-tiba di Masjidil Haram jadi boleh? Alasannya darurat apanya? Ya kan? Darurat macam apa? Darurat itu kan kalau sesuatu tidak dilakukan mati. Apa mati? Kita disitu mati. Konsep darurat juga berubah ini ya. Ini nggak konsisten kita dalam berpikir hukum. Kan begitu. Anda bilang ini darurat katanya di dalam Syafi'i, diajarin kan dulu begitu.
Kenapa kau wudhu jauh kali pun di sana? Emang iya, jauh kali pun gitu kan. Tempat wudhunya di ujung gitu. Saking jauhnya sampai ada orang buang air pula di tengah-tengah masjid ya kan. Karena udah gak tahan ya. Bisa begitu masjid dikotorin dia begitu. Sama manusia ini. Dibilangnya darurat. Darurat apanya? Kenapa kok boleh? Enak kali pun ketika tawaf tiba-tiba kita melakukan perpindahan mazhab dengan alasan darurat kan gitu ajarannya. Coba kita cek dulu definisi daruratnya apa. Masuk nggak kategori ini darurat? Setelah dicek nggak masuk barang ini darurat ini. Karena tidak sampai pada membahayakan jiwa, ya kan? Terus daruratnya apa? Enak kali pindah-pindahnya begitu. Nah, kita kan harus cek mengapa Syafi'i kemudian sampai pada level itu. Ihtiyatonnya kenapa sampai begitu? Misalnya kita harus cari. Oh dia mengatakan ini qaul qadim apa qaul jadid? Harus begitu cari lagi, kan? Sehingga muncul seperti itu. Ya. Kok mengapa yang lain enggak? Apa situasinya? Anda bisa bayangkan tanah segersang Arab nyari air itu gampang apa mudah? Apa sulit? Kok bisa-bisanya Anda sudah wudhu berkali-kali? Di kondisi negara yang airnya setengah mati, barang langka. Kira-kira secara sosiologis pendapat itu masuk akal nggak? Kalau itu ditemukan Imam Syafi'i di tanah Jawa ini, kita masuk akal. Sungai dengan nyeram aja, ya kan? Mau wudhu nggak repot-repot kan? Kalau zaman dulu kan saya mandinya di kali. Ya, kalau mau mandi junub, ya kan? Misalnya kan, langsung aja nyelam. Kan niat nyelam. Sungai gede, nggak perlu kita. Oke, langsung nyelam sekali, nyelam kelar. Kenapa? Udah meratakan seluruh air di permukaan. Kan begitu definisinya, ya kan? Selesai mandinya mandi itu. Karena air berlimpah, sungai banyak. Kalau di Arab Saudi suruh wudhu berkali-kali, ini gimana ceritanya ini ya? Dan model wudhunya model ala Syafi'i yang ada air mustakmal. Kebayang sama Anda? Ayo. Makanya wudhu Wahabi kan lebih simpel kan? Pakai satu air di gelas gitu aja begini-begini dia. Cukup pakai nggak sampai satu ember kan wudhunya dia. Satu gayung doang. Karena tidak mengenal konsep ma'ul mustakmal. Menurut dia ya itu air masih sah. Meskipun sudah digunakan. Ya menurut saya make sense. Gitu. Di zaman Arab dulu yang airnya setengah mati. Pernah nggak Anda ngecek baca sejarah Nabi ketika hidup dan para sahabat di lingkungannya itu ngambil airnya di mana? Di mana bi'r terdekatnya? Sumur terdekat Nabi untuk mandi. Pikirkan sama Anda. Siapa yang ngambil airnya saat itu? Kan Nabi punya khodam. Seberapa banyak tempat tampung airnya? Berimajinasi kan sejauh itu untuk membayangkan munculnya sebuah hukum. Kalau ingin jadi mujtahid level 30 tadi ya. Karena gitu-gitu ya. Selain baca teks, Anda harus cari konteksnya. Itu imajinasi, kemampuan untuk melihat itu kira-kira gimana situasinya. Ya kan? Sampai Nabi pada suatu saat lupa misalnya sholat, saya lupa junub ternyata ulang lagi. Kebayang nggak sama Anda? Betapa manusiawinya Nabi ini ngasih contoh. Ya, kayak gitu itu manusiawi. Buat saya itu unik gitu. Di situ kan fikih ini lahir. Ya, dari peristiwa itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Kembali lagi. Apa ukurannya? Tentang pelabelan mazhab pada diri Anda. Pernahkah kita melabel diri kita ini sebagai pengikut mazhab tertentu? Apakah itu harus? Nah, di dalam kitab-kitab fikih, ulama berpendapat wajib. Seorang awam yang tidak mengerti hukum, maka prinsipnya dia wajib bertaklid. Nah, apakah bertaklid itu sama dengan bermazhab? Nah, panjang lagi nih diskusinya. Ini, apakah bertaklid sama dengan bermazhab?
Bisa iya, bisa tidak. Kan begitu. Karena yang utama yang disebut dengan bermazhab itu adalah pada dasarnya orang yang mengikuti bukan sekedar aturan turunan prakteknya, tapi ngerti cara berpikirnya. Itu yang disebut dengan mazhab, makanya zahaba. Oke? Itu mazhabnya. Jadi mazhab itu artinya saya tahu cara pikirnya. Kenapa saya milih Syafi'i? Karena saya tahu cara berpikir Imam Syafi'i seperti ini dan saya ikuti. Itulah kira-kira definisi umumnya tentang mazhab. Ya. Nah, apakah taklid tadi sama dengan mazhab? Tergantung levelnya tadi. Bisa aja dia mengikuti ulama tertentu, tapi ternyata ini percampuran nih antara satu qadiyah ibadah dengan qadiyah ibadah yang lain. Misalnya, apakah itu boleh? Selama dia tahu aturannya, dasarnya. Meskipun sebagian ulama bilang nggak boleh terjadi percampuran mazhab di dalam satu qadiyah ibadah. Misalnya sholat tadi kan, kewajiban sholat sebelumnya adalah syaratnya wudu. Maka ketika Anda sholatnya pakai Syafi'i, wudunya mestinya pakai Syafi'i. Nah sekarang kan pertanyaannya, konsistenkah kita pernah ngecek diri kita? Anda sholatnya taraweh pakai non Syafi'i misalnya 8 rakaat, ya, beda cepat ya kan, gitu. Terus Anda wudunya pakai apa tadi? Mazhab apa tadi wudunya? Misalnya subuhnya enggak kunut. Apa yang kunut udah hafal, Pak? Siapa yang hafal kunut lagi zaman kayak begini ya anak-anak? Udah jarang kecuali sekolah ini. Sekolah yang masih ada ngajarin kunut, ya kan? Sebagian besar kan udah gak diwajibkan hafal kunut misalnya. Hafal kunut enggak? Bener. Yakin. Ya, namanya Sunni loh ini. Ini jangan-jangan saya nggak tahu Sunni beneran apa enggak ya kan? Ya, kalau Sunni wajib hafal kunut, ya kan? Nah, ketika Anda suatu saat tidak kunut, Anda meyakini Anda nggak perlu kunut sholat subuh, berarti kan Anda tidak ikut dengan mazhab Syafi'i. Oke? Pernahkah Anda bertanya, Anda wudunya pakai apa tadi? Saya tidak. Ketika Anda misalnya pindah tadi ke mazhab Maliki misalnya, atau Hanafi misalnya nggak pakai kunut, tadi wudunya pakai mazhab mana? Kepikiran nggak? Misalnya, karena yang hanya membolehkan masul rosi itu cukup 1-2 helai rambut hanya Syafi'i. Yang lainnya bilang tahu ya rata gimana nih? Maliki bahkan ada yang harus basah, tidak hanya sekedar kena. Misalnya, harus ingat pakai apa tadi wudunya? Padahal sholatnya nggak pakai Syafi'i, nggak pakai kunut tadi. Konkretnya ini kan satu qadiyah masih dalam satu urusan masalah hukum. Nah, kembali lagi ke sini. Tapi itu pertanyaan buat kita aja. Tanyakan pada diri Anda, mazhab kalian ini apa secara fikih? Ya kan? Jangan-jangan nggak bermazhab ini, nggak jelas, nggak tahu mazhab Syafi'i juga apa, ya kan, bedanya apa dan seterusnya. Nah, di sini kita kembalikan tadi, apa yang bikin dia seorang ahlul ro'i dari sisi pemikiran kok tergolong ahlul hadis? Kan begitu kira-kira. Apa kira-kira yang mau bikin ini? Rasa udah jam 6. Belum masuk, belum buka kitab coba dah nih. Masih ngoceh-ngoceh mengantar saya ini. Ada nggak kepikiran? Apa kira-kira? Apakah konsep kemazhaban fikih itu warisan? Kayak bab kita nih, kenapa Syafi'i? Karena orang tua kita Syafi'i. Kenapa Ibnu Rus misalnya? Karena kalau dilihat bapaknya, kakeknya semuanya mazhab Maliki, dan di Cordoba saat itu mayoritas kayak kita ini situasi sosiologisnya adalah Maliki. Gitu. Kalau kayak di kita kan Syafi'i. Kenapa kita klaim Syafi'i? Ya karena kami Syafi'i secara umum, tak benar apa enggak urusan kan gitu. Jadi ini adalah identitas kolektif, bukan identitas individual. Akhirnya begitu kira-kira. Nah, kalau hal itu terjadi buat orang awam sih nggak apa-apa,
Kita nih kan, saya Andi Asy-Syafi'i ya apa misalnya kan. Tapi kalau sekelas mujtahid yang ngarang kitab ini, tentu kan nggak boleh main-main. Ketika dia mendefinisikan dirinya sebagai pengikut salah satu mazhab, ya berarti kan dia sudah paham betul. Nah, kayak Al-Bukhari kan Asy-Syafi'i, ya kan? Ismail bin Al-Bukhari Asy-Syafi'i misalnya. Muslim sama, ya kan? Sebagian besar mereka semua adalah Asy-Syafi'i. Padahal posisi mereka ya sudah mujtahid juga. Nah, jadi salah satu penjelasannya yang umum bisa kita pakai tadi adalah, jadi identitas kemazhaban itu bisa jadi bukan identitas personal semata, tapi identitas dari kewilayahan. Jadi identitas kolektif. Makanya selama ini misalnya, jadi orang Mesir, dikenal sebagai pengikut mazhab Hanafi secara umum misalnya. Nah, kayak kita Asia Tenggara, Syafi'i misalnya sebagian besar. Maliki itu ada di misalnya di Afrika sekarang sebagian besar. Dan kalau Anda mau membaca itu ada tabelnya di salah satu database internasional, Syafi'iyah itu ternyata adalah kelompok mazhab paling kecil di dunia ini. Oke, yang Asia Tenggara di kita itu paling kecil. Enggak sebesar mazhab yang lainnya. Karena apa? Karena ternyata Syafi'iyah ini hanya berkuat di Asia Tenggara dan di beberapa wilayah pesisir Asia. Gitu. Kayak di Cina, Korea ke sana, Asia Tengah, bukan Syafi'iyah. Gitu ya. Sebagian besar misalnya ada Hanafi sama ini. Gitu. Bahkan Maliki juga ada di beberapa bagian di Afrika. Jadi Syafi'iyah itu ternyata kecil. Ada statistik ya, saya pernah baca. Anda cek aja nanti statistik tentang mazhab. Gitu di dunia ini untuk pengikut Muslim. Jadi ditanya pertanyaannya, Anda ini sebagai seorang Muslim, Anda mengikuti mazhab mana? Jadi ada semacam sensus atau survei terkait dengan itu. Oke, jadi identitasnya ini adalah identitas satu warisan tadi saya bilang, karena bapaknya, kakeknya dan seterusnya di atasnya disebutkan sebagai pengikut mazhab Maliki. Nah, yang kedua, beliau berada pada lingkungan mazhab Maliki. Oke, rekan-rekan sekalian, kita coba masuk ke kitabnya di sini. Kita akan menemukan beberapa penjelasan. Tidak banyak, ini hanya 2 lembar ini atau 4 halaman. Hanya 4 halaman yang berisi pengantar dari Ibnu Rus mengenai metodologi berpikir dia di dalam menemukan hukum Islam. Nah, saya ini sangat penting sekali. Nah, coba kita lihat. Tadinya kita mau menampilkan teks, tapi nggak apa-apa. Kita baca aja sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena pesantren kita berharap tabarukan dengan isi kitab ini. Nah, sebelum saya baca secara utuh atau sebagian dari teks ini, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau. Semoga kita mendapatkan barokah dan ilmu dari pengarang kitab ini, yaitu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus Al-Qurtubi Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Nah, beliau orangnya enggak bertele-tele. Dari sini aja udah kelihatan. Amma ba'dunya di depan, bukan di belakang. Anda pernah membaca kitab begini? Amma ba'dunya di mana? Setelah pembukaan kan? Beliau memang enggak. Setelah bismillah langsung amma ba'du. Dari sisi situnya aja udah kelihatan uniknya orang ini. Oke, dari sisi pembacaan kitabnya aja udah bisa. Amma ba'du. Habdullah bi jami'i mahamidi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa alihi wa ashabihi. Fa inna gharadi fi hadal kitab an asbuta fihi li nafsi ala jihati tadhkirah min masailil ahkam al muttafaq alaiha wal mukhtalaf fiha bi adillatiha. Jadi dia langsung to the point orang ini.
Kan biasanya pengarang kitab lain itu panjang dulu pengantarnya kan. Dia enggak, dia langsung kasih poin. Saya ngarang kitab ini untuk apa? Terus dia bilang bahasanya ringkas, enggak ribet-ribet. To the point orangnya. Karena tadi orang ini sangat logik sekali dalam apa namanya menemukan kata-katanya. Langsung Anda cari kitab lain yang nulis model kayak begini. Pertama tadi Amabadu di depan. Yang kedua, dia menjelaskan langsung tujuan saya nulis ini apa. Di paragraf pertama. Kan ini kayak model tulisan ilmiah hari ini. Ketika Anda bikin tulisan ilmiah dalam abstraksinya di jurnal, kan harus clear kan? To the point. Tujuan riset ini apa? Apa hasil temuannya? Nah, di abad ke-12 beliau udah nulis seperti tulisan jurnal. Yang itu nggak ada di kitab lain. Coba bandingkan baca kitab-kitab lain. Tadi kitab-kitab kayak gini, nggak ketemu model kayak begini. Gitu. Pasti panjang-panjang kali lebar dulu, ya kan? Alhamdulillah jalla syara'in banyak kali panjang ya kan? Kita nggak tahu dari dulu kitab tujuannya apa. Biasanya adanya kalau sebagai pengantar kitab-kitab yang lama itu di akhir dia nyebutin ya kan? Saya di sini menulis kitab ini hanya untuk ini. Kemudian baru wa arjullah ta'ala. Apa doa ujungnya? Kan begitu Anda baca. Kalau kitab-kitab yang lain. Kalau dia enggak. To the point di paragraf pertama. Inilah metode penulisan ilmiah yang saat ini. Zaman dulu dia udah duluan dibikin beginian. Makanya keren nih kitab ini. Kalau Anda baca gitu ya. Langsung dia sebutin. Fa inna gharadi fi hadal kitab, tujuan saya ngarang kitab ini an asbuta fihi li nafsi. Saya mau menetapkan pada diri saya sendiri ala jihati tadzkirah untuk ngingetin min masailil ahkam dari persoalan-persoalan hukum al muttafaqi alaiha yang sudah disepakati wal mukhtalafi fiha dan yang diperdebatkan bi adillatiha dengan dalil-dalilnya. Oke. Wa tanbihi ala naqsil khilafiha. Nah, sebagai peringatan juga penegasan tentang ada pengingkaran terhadap perbedaan dari yang muncul tadi. Ma yajri majral usul. Seterusnya. Nah, wa qabla zalika di paragraf kedua. Jadi dia langsung menjelaskan paragraf kedua ini tentang apa saja isi secara umum yang harus dikuasai mengenai metodologi berpikir. To the point orangnya. Tadi saya bilang ini tulisan ilmiah yang Anda temukan saat ini dalam bikin jurnal. Persis nih kayak begini. Fal nadhkur kam asna futuruki. Ada berapa kelompok metode? Ada berapa metode? Jadi kami akan menyebutkan, pertama dia nyebutin metode-metode. Allati tatalaqi minha al-ahkamus syar'iyyah. Yang muncul dari metode itu hukum syariah. Nah, jadi pertama dia akan menjelaskan metodologi menemukan hukum. Yang pertama. Wakam asnaful ahkami syar'iyyah. Kemudian setelah metodenya diketemukan, berapa hukum yang muncul dari metode itu? Kedua. Wakam asnaful asbab. Berapa banyak sebab? 3 nih. Jadi dia menyebutkan ada 3 hal pokok yang ingin dia garis bawahi dalam metodologi di sini. Allati aujabat al-ikhtilafa yang jadikan asal usul munculnya ikhtilaf tadi. Kan ada sebabnya nih. Bi aujazima yumkinuna fi zalika. Fanaqul. Nah, dia paragrafnya pendek-pendek to the point. Enggak kayak kitab-kitab yang lain. Bahkan kita enggak tahu paragraf. Ngerti ya? Dia sudah memperkenalkan paragraf di dalam penulisannya di abad itu. Kitab yang lain gak ketemu Anda model kayak begini nulisnya. Gak ada titik koma. Ya kan? Anda baca kitab-kitab klasik sampai yang sudah modern ini pun sama lihat. Kita gak ketemu titik komanya ini ya. Ya, paragraf itu bukan sesuatu yang dikenal dalam penulisan Arab. Beda. Penulisan Arab itu pokoknya terus saja. Kayak Al-Quran kan. Dia berhentinya ketika dianggap sudah akhir surah. Nggak ketemu paragraf, nggak ada. Gitu. Nah, model paragraf itu adanya di tulisan-tulisan yang Latin. Gitu kira-kira. Nah, dia sudah mengikuti metode Latin. Karena dia ini penerjemah.
buku-buku Latin. Ditulisannya to the point tadi. Plang, plang, plang. Enggak bertele-tele. Simple, tegas tadi bilang, sistematis. Jadi Anda gampang untuk bisa melihatnya. Inna turqo allati minha talaqiyat al-ahkam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinsi salasah. Jadi menurut dia metode yang kita bisa jadikan dasar untuk mengambil hukum dari apa yang diajarkan oleh Nabi itu ada 3. Imma lafzun, jadi 1 metode lafziyah. Imma fi'lun, yaitu metode dari perbuatan. Wa imma iqrarun, jadi aspek-aspek yang tidak disebutkan secara tegas, gitu ya, tapi diakui, iqrar. Wa amma masakata anhu syari' minal ahkam, terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan oleh pembuat syara Allah, dalam hal ini syara itu Allah dan Nabi, tentang hukum, faqala al-jumhur, menurut para jumhur ulama, mayoritas ulama, inna tariqal wuqufi alaihi huwa al-qiyas. Dia bilang metode yang dipakai terhadap hal-hal baru yang tidak ada di dalam teks yang dijelaskan oleh syari' hanya 1, qiyas. Anda bisa bayangkan tadi saya bilang, qiyas itu digunakan di sini yang paling banyak. Imam Malik menggunakan qiyas, tapi levelnya itu bukan hanya secondary, tapi tertier, level 3 sumber. Nah, beliau di sini menempatkan qiyas sebagai level 2 sama dengan persis Syafi'i. Syafi'i kan yang utama setelah nas, kalau nggak ada ya qiyas. Syafi'i begitu. Jadi kalau dari konsepsi metodologinya dia lebih dekat ke sini ketimbang sini. Makanya saya juga bingung nih kenapa gelarnya Maliki. Saya mikir-mikir apa nih masalahnya ini. Gitu, di mana ini? Karena dari sisi pemikiran kok nggak cocok barang ini. Tapi ya tadi akhirnya saya bilang, oh ternyata konsepsi mazhab itu bisa warisan. Kira-kira begitulah, ya kan? Nah, faqala ahlu zahir al-qiyasu fi syar'i batilun, menurut kelompok Zahiriyah. Itu yang terkenal adalah tokohnya siapa? Ibnu Daud. Ini tokoh ulama yang sangat luar biasa, Ibnu Hazm. Jangan main-main, itu tokoh ulama yang sangat rasionalis semuanya, tapi tekstualis. Kan aneh. Hidup itu penuh dengan paradoks, ya kan? Penuh dengan kelucuan buat saya, gitu ya. Ada orang yang sangat luar biasa cara memikirnya, tapi ketika berhadapan dengan agama, tekstual. Padahal di luar berapi-api kawan ini, ya enggak? Canggih sekali cara berpikirnya. Kita pikir orang ini akan sangat fleksibel dalam urusan agama. Ternyata enggak. Dalam urusan agamanya kolot. Ada loh kayak begitu manusia. Ya. Nah, kelompok kolot ini yang sangat mengedepankan teks ya, disebut dengan zohir ya. Al-qiyasu fi syar'i batilun, kata dia. Batal, nggak boleh ada qiyas. Bayangkan kelompok zohir dia bilang itu. Wa masakata anhu asyari'u fala hukma lahu. Kalau nggak ada penjelasan syari' menurut kelompok Zahiriyah nggak ada hukumnya, jangan dipaksain. Memang syari' nggak mau bikin hukum itu. Sebenarnya bagi kita lebih enak ya. Kan nggak kayak kita ini dikit-dikit nanya, Pak Ustadz apa hukumnya? Ya, nah, kan Nabi pernah bilang yang bikin ruwet masalah itu, kata Nabi dalam salah satu hadisnya adalah ketika banyak nanya, yang awalnya masalah itu sesuatu yang boleh berubahlah menjadi haram gara-gara banyak nanya. Ini zaman kita ini dikit-dikit minta fatwa, ya kan? Pusing, ya. Ketika kita kasih fatwa nggak mau juga dilaksanain. Mendingan dia udah nggak usah. Kenapa? Karena menurut ulama Zahiriyah nggak ada hukumnya itu. Nggak usah dibikin kias, nggak usah. Agama itu udah begitu aja terimain, gitu kira-kira. Jangan rewel, dikit-dikit nanya hukumnya apa Pak Ustadz, hukumnya apa, ya kan? Akhirnya jadi haram nih banyak gitu. Yang awalnya haram itu dulu sedikit di zaman Nabi, kok semakin kesini jumlah yang haram tambah banyak. Kan itu yang terjadi. Daftar yang haramnya tambah banyak. Begitu. Yang halalnya tambah sedikit. Kenapa? Karena banyak pertanyaan di kita.
Wa dalilul aqdi yushhidu bisubutihi. Kemudian menurut Zahiriyah, wa dzalika annal waqa'i baina ashkhasil unasi ghairu mutanahiyah. Nah, dia mengingatin, yang namanya peristiwa itu enggak pernah berhenti. Selama manusia masih hidup, selama itu pula ada masalah. Ya kan begitu. Wal nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah. Sumber 3 tadi itu terbatas karena sumbernya dari Nabi udah nggak ada, itu bagaimana? Kan gitu kira-kira. Wa muhalun. Nah, menurut dia secara logis, muhal itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ayyuqabila ma la yatanaha bima yatanaha. Cara bacanya nih. Bisa. Jadi berarti tidak mungkin dong kita menyandingkan sesuatu yang berbatas dengan yang tak berbatas, sesuatu yang definite dengan indefinite. Itu sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan, kata dia. Jadi logika Zahiriyah, kata kira-kira sederhananya, itu logika yang fasad. Bantahan dia di sini, langsung dia bantah itu. Nggak begitu cara bikinnya, masa ada dua hal yang nggak bisa disatukan kok disatukan. Satu yang definite, satu yang indefinite, nggak bisa, itu muhal. Oke. Jadi dia nggak setuju dengan pendapat Zohiri yang bilang nggak usah pakai kias, cukuplah pakai teks itu aja. Kalau nggak ada di teks, ya udah berarti hukumnya nggak ada. Kalau kita sih terserah aja sih kalau lu pakai Zohiriyah ya kan. Artinya kalau dilihat di Al-Qur'an nggak ada, ya sudah berarti hukumnya boleh. Sesimpel itu aja. Misalnya apa nih? Judi online ya kan. Bisa kira-kira dikiasin dengan judi yang ada di dalam innamal khamru wal maisiru, ya kan? Sama nggak ini maisir dalam kriteria yang disebut dalam Al-Qur'an? Misalnya kan? Kalau Anda bilang enggak sama, dulu mana ada online, adanya maisir doang ya kan, nggak ada online-nya. Kira-kira gimana ya kan? Nah karena nggak ada kias. Menurut Zohiriyah, Anda nggak bisa kias-kiasin barang ini. Sedangkan kias itu kan nanti dia akan jauh di bawah. Waktunya tapi udah nggak cukup nih. Karena saya ternyata Pak, iya kan, baru buka ini kan, pengantar atau kepanjangan, sorry ya. Kita nggak masuk ke teks di sini. Oke, nah kemudian dia menjelaskan wasnaful alfaz allati tatalaqqa minha al-ahkamu minas sam'i arba'ah. Dia masuk lagi ke pendekatan berikutnya. Dia jelaskan alfaz, tadi kan ada metode pertama kan lafziyah tadi. Nah, lafziyah itu terbagi lagi menjadi 4. Ini digambar nih anak ini. Kalau mau gampang ya kan. Jadi dia dari sisi metode ada 3 ya kan. Jadi pertama laf. Nah di sini ada 4 menurut dia. Bagi 4. Salah satu muttafaqun alaiha. 3 itu disepakati. Wa rabi'un mukhtalafun fihi. Yang terakhir yang keempat itu ikhtilaf. Wa amma salasa al-muttafaqu 'alaiha falafzun amun. Nah, jadi lafaz ini ada lafaz am. Oke. Yuhmalu ala umumih. Yang dia itu dipahami sebagai kalimat yang tetap pada amnya. Au khasun yuhmalu ala khususih. Jadi yang kedua adalah khos. Au lafzun amun yuradu bihil khos. Di sini ada am yuradu bihi khos. Ternyata maghrib kan. Kemudian di sini ada khos yuradu bihi am. Kita akan masuk usul fikih baru masuk usul fikih. Ternyata udah kebentur dengan azan ya kan. Oke, ya mau kemana lagi kan. Jadi mungkin saya terlalu panjang pengantarnya untuk mengenalkan tentang Ibnu Rus karena memang ini unik tokoh ini sekali lagi saya bilang. Dan awalnya konteksnya tidak bicara Ibnu Rus dalam perspektif usul fikih,
tapi perspektif yang lain. Nah, karena ini agak unik, saya bilang jadi saya harus memulai penjelasannya agak panjang, mengingat ternyata latar belakang teman-teman di sini tidak semuanya berbasis fikih. Itu persoalannya tadi itu bikin saya galau. Saya mau langsung masuk tadi takutnya nge-bridgingnya nggak dapat gitu loh. Tapi mohon maaf bridging saya terlalu panjang juga akhirnya kan. Belum sampai ke pokok-pokok yang utama di sini. Nah, ini sebenarnya menarik. Karena ini akan membawa kita nanti pada pemikiran yang lebih konseptual tentang usul fikih dan cara berpikir menemukan tadi hukum dalam perspektif Ibnu Rus. Karena ini menarik, terutama nanti bicara tentang kias. Tadi saya bilang dia berani mengatakan banyak ulama sesat, kira-kira begitu, salah dalam memahami kias. Karena apa? Nah, nanti dari sini dia bikin keterangan dari lafziyah ini berbagi-bagi lagi, nanti yang terbagi. Nah, yang disebut dengan kias, gitu sederhananya menurut dia itu adalah hanya terkait dengan aspek di mana kalau kita klasik nggak merobek. Jadi kias itu hanya terkait dengan sesuatu yang ini disebutin ya. Ilhaq li'anna ilhaqal maskuti anhu bil mantuqi bihi min jihati tanhil lafzi laisa biqiyasin. Nah, ini. Jadi menyamakan sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan yang tidak ada tapi dari sisi lafziyah semata. Sini itu bukan kias. Kata dia. Nah, di sinilah bahkan dia bilang wa huma yaltabisani 'alal fuqaha katsiran jiddan. Di sinilah para ulama tadi tergelincir karena enggak bisa membedakan ini. Jadi kesalahannya pada pemahaman lafziyah. Kiasnya hanya fasad. Tadi dia bilang, yang harusnya itu bukan kias disebut kias. Nah, ini kan dasar banget nih. Enggak main-main gitu ya. Tapi karena sudah azan, ya kita lanjutkan nanti ini mungkin di sesi berikutnya. Karena belum masuk daripada inti pemikiran dari Ibnu Rus. Tapi setidaknya kita sudah mengenal siapa Ibnu Rus dan berpikir revolusioner gaya dia, dan ternyata dia karena kemampuan bahasa dan logikanya yang sangat dalam justru di situ menunjukkan kemumpuniannya dalam bidang usul fikih. Karena usul fikih itu basic utamanya adalah lugotan, ahli bahasa. Kalau Anda nggak ahli bahasa, berat untuk mendalami ilmu usul fikih. Karena usul fikih itu ilmunya ilmu bahasa. Benar-benar ya nanti dalam lafzi itu ada salah satu misalnya tentang istirak. Kata-kata musytarak dengan alif lam seperti apa? Alif lam ini fungsinya apa dan seterusnya kan. Kalau Anda nggak belajar ilmu nahwu kan berat gitu kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan ini pengantar yang bisa kita jadikan awal untuk mendalami lagi pemikiran dari Ibnu Rus terutama dari perspektif fikih. Sebagai kelas pertama di pesantren ini, mudah-mudahan ini cukup bisa membuat Anda betah. Apalagi setelah ini dengan bukaan dari ya kan, bukaan yang bisa membuat kita lebih sehat dan kenyang. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.